pemirsa TVMO dimanapun Anda berada, khususnya netizen yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kami, kepada program Netizen Bertanya Ustadz Menjawab. Kita akan lanjutkan ke penanya yang selanjutnya, masih seputar pembunuhan atau tragedi umat Islam di New Zealand ini. Ustadz, apakah dibenarkan kita membalas kejahatan yang dilakukan orang kafir dengan melakukan hal yang serupa? Nah, untuk dipahami hal yang serupa ini yang bagaimana ini maksudnya ya? Islam hanya membenarkan orang pribadi seseorang. Nah, kalau pelakunya adalah personal, pribadi-pribadi atau segelintir orang, tentu kita dibenarkan membalas dengan cara perorangan. Kalau itu bentuknya kolektif, sebuah negara melakukan ekspansi harus dihadapi sebuah negara. Kalau pribadi ya pribadinya yang kita hadapi. Jadi misalnya kalau yang dimaksud itu misalnya Brenton Tarrant ini melakukan pembunuhan di tempat ibadah, kemudian kita membalas melakukan hal serupa, misalnya mohon maaf menyebut tempat ibadah agama tertentu, tentu tidak dibenarkan apa yang dimaksud penanya. Tidak dibenarkan, tidak semacam itu. Pelakunya itu yang harus dibunuh, pelakunya itu yang harus dihukum. Jadi dan untuk melakukan hukuman ini bukan personal pribadi kita, tapi institusi kenegaraan, institusi sebuah kepemimpinan di wilayah tertentu yang melakukan. Jadi tidak personal. Kita marah boleh, tapi kepala harus dingin dan tidak boleh melakukan hal-hal yang justru membuat gaduh. Ini namanya kita terprovokasi. Menurut catatan para ahli yang menganalisa peristiwa tragedi di New Zealand pada beberapa hari yang kemarin itu, mereka sengaja ternyata sudah merencanakan jauh-jauh hari, diantaranya ingin agar umat Islam ini terprovokasi tentang hal ini. Karena isu yang diusung tragedi ini adalah peristiwa pembunuhan ini termasuk isu-isu politik, bahkan isu-isu keagamaan. Dan di sini kalau kita terpancing, tentu kita terjebak, kita kalah.
melakukan kejahatan kepada umat Islam itu seperti yang engkau pernah timpahkan, turunkan ketika zaman Nabi Yusuf. Jadi di negeri di mana nama Yusuf tinggal saat itu, di negeri Mesir, maka terjadi kekeringan yang luar biasa. Terjadi epidemi penyakit yang luar biasa. Terjadi semacam krisis yang luar biasa dan seterusnya ini. Bahkan Rasulullah mendoakan semacam itu. Rasulullah kemudian mengangkat doa, mengangkat tangan, di antara doanya Allahumma sujud wa ta'aka. Ya Allah, cabut kekuatan ya Allah, lemahkan kekuatan ekonomi, politik dan seterusnya. Kemudian hinahkan mereka ya Allah, hancurkan sehancur wa ta'aka. Seperti yang dilakukan kepada Bani Sulaim, kabilah Ri'lin dan seterusnya. Saya kira ini mungkin yang boleh dilakukan, bukan cara-cara yang tentunya akan justru membuat kerusakan lebih luas. Semoga jawaban ini bisa dipahami dan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita dan tidak kita melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif dan untuk menjaga perdamaian dunia. Dengan berakhirnya jawaban ini berarti berakhir pula untuk season atau edisi Ustadz menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.